Oke, kita lanjutkan. Setelah alat kesehatan atau alkes, kemudian kita masuk ke definisi dari PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Definisi sendiri sama dengan namanya ya, jadi perbekalan kesehatan yaitu bahan atau campuran yang digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan di area rumah tangga atau tempat-tempat umum, misalnya rumah sakit, supermarket, dan sebagainya. Kalau dipakai untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia maupun hewan peliharaan, ini masuk dalam kategori PKRT. Nah, ini definisi dari Permenkes nomor 70 tahun 2014. Kita lihat penggolongannya. Kalau PKRT ini mirip dengan penggolongan alkes, tapi kalau alkes ada 4 kategori ya, tapi kalau PKRT hanya 3 kategori. Yang pertama adalah kelas 1, yaitu PKRT yang risikonya rendah. Jadi tidak mengakibatkan efek iritasi, korosif, maupun karsinogenik jika digunakan sesuai peruntukan. Kalau digunakan tidak sesuai, ya tentu saja akan memiliki efek yang tidak diharapkan. Contohnya adalah tisu dan kapas. Facial tissue, toilet tissue, tisu basah, tisu makan, cotton bud, ya ini contoh dari PKRT yang tidak iritasi, korosif, dan karsinogenik. Cuman sekali lagi saya tekankan bahwa ini kalau digunakan sesuai memang yang tertera pada label. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan seperti ini, facial tissue. Facial tissue itu kan untuk wajah. Jadi biasanya kita pakai kalau mau wajahnya itu lagi berminyak, kemudian diberikan tisu supaya ditepuk-tepuk tisunya gitu ya. Nanti minyaknya akan terserap di tisu, kemudian hasil wajah kulit kita itu menjadi kelihatan seperti baru menggunakan bedak. Nah, kadang-kadang beberapa produsen facial tissue memang menambahkan talc ya, serbuk talc dalam tisunya untuk memberikan efek seperti itu. Kalau facial tissue betul-betul tertera facial tissue, kemudian ada konsumen yang masuk ke dalam toilet menggunakan facial tissue ini sebagai tisu toilet, terutama yang wanita gitu ya, menggunakan di alat genitalia wanita, kemudian nanti beberapa puluh tahun ke depan muncul risiko kanker di area genital, maka pihak konsumennya ini tidak bisa melakukan penggugatan terhadap produsen facial tissue karena memang ada korelasi antara penggunaan talkum di area genital dengan risiko kanker gitu ya. Makanya anak bayi sekarang tidak terutama yang wanita tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan bedak atau talkum di area kelamin. Jadi kalau ada yang seperti ini kemudian mau menggugat, wah ini karena tisu Anda misalnya ya, ini karena tisu Anda mengandung talkum makanya ada risikonya. Nah, ini kesalahan dari konsumennya, bukan kesalahan dari produsennya karena memang produsennya menuliskan tisu itu adalah untuk facial face, bukan untuk digunakan di area kamar mandi atau tisu toilet. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kelas 2. Kelas 2 risiko sedang. Jadi akibatnya bisa iritasi, korosif, tapi tidak karsinogenik kalau digunakan sesuai dengan peruntukan. Tentu saja kalau ada sabun cuci Anda minum, ya itu juga efeknya karsinogenik gitu ya. Tapi kalau sabun cuci Anda pakai untuk mencuci dengan menggunakan tangan, maka ada beberapa orang yang mungkin iritasi. Wah, kulitnya menjadi kemerahan gitu. Atau misalnya pembersih lantai, kemudian kena pada tangan, maka menjadi melepuh atau menjadi gatal-gatal. Nah, ini memang masuk dalam kategori PKRT kelas 2 atau yang menimbulkan resiko iritasi dan korosif. Selain sediaan untuk mencuci, pembersih, ini kelas 2 masuk juga dalam kategori alat perawatan bayi gitu ya. Kemudian antiseptik dan desinfektan yang di masa COVID saat ini, COVID-19 saat ini banyak dicari-cari. Anda sebagai seorang farmasis bisa bantu masyarakat, membantu edukasi masyarakat mengenai penggunaan antiseptik dan desinfektan. Kalau antiseptik itu kapan digunakan, desinfektan kapan digunakan. Karena memang masing-masing memiliki resiko kalau tidak digunakan sesuai dengan peruntukan masing-masing. Nah, kemudian kalau yang PKRT kelas 3 atau risiko tinggi.
Kalau kelas 3 ini mengakibatkan efek karsinogenik sehingga pada saat mengajukan izin edar maka harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Pestisida, ya. Kemudian ini harus dicantumkan pada saat mengajukan izin edar. Contohnya adalah anti nyamuk, repelan gitu. Kalau Anda menggunakan di area kamar sesuai dengan instruksi bahwa ini disemprotkan pada misalnya semprot nyamuk yang biasa gitu ya. Setelah disemprotkan berapa jam setelahnya baru boleh kamarnya dimasuki gitu. Nah, ini memang ada himbauan seperti itu karena pihak produsen telah melakukan uji laboratorium untuk menjamin bahwa bahan kimia yang terkandung yang bisa mengakibatkan kematian pada serangga misalnya atau nyamuk misalnya gitu ya, itu tidak akan terlalu banyak terhirup lagi, tidak memiliki resiko karsinogenik jika digunakan setelah berapa lama, setelah dibiarkan beberapa lama kemudian mengendap dan sebagainya. Jadi memang pihak konsumen harus mengikuti apa yang tercantum pada label, karena pada saat izin edar maka pihak produsen akan mencantumkan hasil pengujiannya itu di labelnya. Kemudian kita lihat di sini pemerintah mengatur supaya Alkes dan PKRT yang ada di masyarakat itu aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Bagaimana prosesnya kita lanjutkan di video berikutnya.